Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan bicara tentang perkembangan teknologi pendidikan. Seperti apa perkembangan teknologi pendidikan di masa sekarang ini, utamanya ketika kita mengalami pandemi. Tentu saja pembelajaran di masa pandemi juga berubah ya. Sesungguhnya sebelum masa pandemi pun ya memang krisis di bidang pendidikan itu di Indonesia sudah cukup lama ya, atau berlangsung lama ya. Nah, ketika memasuki masa pandemi ya, maka bidang pendidikan diperparah lagi oleh pandemi COVID-19, sehingga dengan demikian hilanglah proses pembelajaran atau terjadi yang dikatakan learning loss ya, dan terjadi peningkatan kesenjangan di bidang pembelajaran. Perubahan pembelajaran di masa pandemi itu memang sangat terasa ya, khususnya para pendidik, bahkan termasuk juga orang tua dan masyarakat. Ini sangat signifikan perubahannya ya, khususnya di bidang pembelajaran. Oleh karena itu di masa pandemik ya, pembelajaran itu luar biasa terjadi kegagapan. Namun kita sebagai seorang ilmuwan di bidang teknologi pendidikan ya, tentu bagaimana teknologi pendidikan itu mencari solusi dan memfasilitasi di dalam pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran termasuk perubahan atau yang mengalami perubahan dan pergeseran paradigma yang signifikan, tentu saja teknologi pendidikan memfasilitasi itu ya. Di antaranya apa? Fasilitas dalam pembelajaran di masa pandemi yang kita sebelumnya tidak mengenal Zoom, Google Meet, akhirnya kita mulailah pembelajaran dalam rangka implementasi teknologi pendidikan ya, dalam mencari solusi khususnya solusi di dalam pembelajaran pada masa pandemi, yaitu melalui aplikasi Zoom, bahkan termasuk juga Google Meet, dan semua media sosial kita manfaatkan secara maksimal, bahkan mungkin juga termasuk juga WhatsApp ya, video pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Nah, perkembangan itu terus berlanjut ya di dalam teknologi pendidikan, karena teknologi pendidikan itu selalu dinamis dan selalu memberikan solusi ya, khususnya di bidang pembelajaran, dan selalu juga memunculkan ide-ide ya, termasuk juga inovasi-inovasi di dalam model-model pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana perkembangan teknologi pendidikan ya, khususnya yang bisa memunculkan model pembelajaran yang inovatif, efektif ya, sehingga memungkinkan untuk memudahkan para peserta didik atau siswa dan para pendidik dalam menjalankan proses pembelajarannya. Konseptual teknologi pendidikan. Di dalam video-video yang lalu kita sudah sampaikan mengenai definisi teknologi pendidikan dari mulai tahun 63 sampai sekarang. Nah, ini secara konseptual memang ya, teknologi pendidikan ini berada di definisi yang terakhir ya, yang tentu saja berbunyi mengenai studi dan praktek etis ya, atau etika profesi di dalam rangka memberikan atau memfasilitasi pelajaran dan sekaligus juga di dalam meningkatkan kinerja ya, tentu saja kinerja di dalam kinerja pembelajaran, baik itu kinerja peserta didik, kinerja pendidik maupun juga kinerja institusinya. Tentu saja ini difasilitasi melalui bagaimana meng-create atau menciptakan ya, dan termasuk juga menggunakan dan juga
mengelola atau memanage ya, dengan memanfaatkan atau menggunakan proses-proses teknologi tentang belajar, termasuk juga pemanfaatan sumber belajar yang ada yang tepat guna. Berikutnya ya, mengenai teknologi pendidikan di era new normal ya. Kita sadari bahwa memang kemarin kita alami betapa sangat komplikatednya mengenai pendidikan di bidang atau yang berkaitan pada saat pandemi. Nah sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai menggeser dan sedang menatap ke era new normal. Nah ini tentu akan terjadi beberapa perubahan ya. Yang jelas terjadi perubahan pada masyarakat, di antaranya juga yang berkaitan dengan lembaga pendidikan ya, yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat. Maka di era new normal ini tentu saja muncul beberapa model-model pembelajaran, di antara juga dengan menggunakan blended learning ya, yang tentu saja menggabungkan ini di dalam pasca pandemi ya, atau era new normal ya, dan sekarang menggabungkan ya antara pembelajaran yang berbasis online dan terjadi peluang interaksi online dengan metode-metode pembelajaran tatap muka berbasis tempat. Para hadirin semuanya, itulah beberapa materi terakhir dalam video ini. Kita sama-sama tutup, dan sekali lagi saya minta maaf jika dalam hal penyampaian termasuk materi, karena ini betapa singkat ya, dan juga waktunya juga relatif singkat termasuk durasinya. Tentu saja di sana sini banyak kekurangan, oleh karena itu kita sama-sama belajar lagi, dan jika di dalam penyampaian ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan penutup wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal aqdu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.